Assalamualaikum. Nanda, saat ini Misty akan memberikan review di tema 10 yang bertema bersantai di pantai. Materi yang pertama adalah kalimat dan paragraf persuasif. Nah, kalimat dan paragraf persuasif ini berisi ajakan, bujukan, himbauan untuk meyakinkan orang lain. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan dalam kalimat atau paragraf persuasif adalah kata-kata mari, ayo, marilah, ayolah, dan banyak lagi contoh lainnya. Ketika kita akan membuat paragraf persuasif, biasanya akan ada kerangka paragraf persuasif. Biasanya terdiri dari tema, ide pokok, alasan-alasan pendukung, dan kalimat akhir. Nah, ketika kemarin kalian berlatih, ada di antara kalian yang masih bingung menyimpan alasan-alasan pendukungnya. Ingat ya, alasan pendukungnya itu harus banyak dan bersifat fakta. Jadi, kalian bisa meyakinkan orang untuk mengikuti hal yang ingin kalian lakukan agar mereka mengikuti kalian. Nah, untuk di kalimat akhir dalam paragraf tersebut, kalian harus benar-benar mengajak orang untuk melakukan apa yang kalian mau. Nah, ada tips sedikit nih. Kalau kalian mau membuat paragraf persuasif yang baik, kalian harus menjelaskan dengan rinci apa yang mau kalian kemukakan. Misalnya, kalian mau membuat paragraf persuasif tentang menjaga jarak, ya, berkaitan dengan virus corona yang ada saat ini. Jadi, kalian boleh menyebutkan bahwa apa saja yang harus dilakukan oleh kita untuk menjaga jarak tersebut. Nah, kalian bisa menambahkan dengan misalnya fakta-fakta bahwa hal tersebut sangat penting dilakukan pada saat ini untuk mencegah penyebaran virus corona dengan cepat, begitu. Nah, jadi kalian pun selain memberikan fakta-fakta dan hal yang rinci, membuat orang lain jadi terbayang, dan mereka akhirnya di tips yang kedua ini akan membuat orang ingin melakukan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu sudah berhasil membuat orang jadi penasaran atau mengikuti apa yang kamu minta, berarti kamu sudah hebat membuat paragraf persuasifnya. Nanti dicoba lagi ya, dan jangan lupa tanda titik, huruf kapital, itu semua harus diperhatikan. Buat membuatnya pun harus dengan kalimat yang efektif. Nah, sekarang ada materi yang kedua, yaitu tentang puisi. Untuk materi puisi ini, cara memahami puisi ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tentu kalian perhatikan judulnya dulu. Setelah kalian tahu judulnya, biasanya kalian akan tahu bagaimana atau kira-kira apa isi dari puisi tersebut. Nah, kemudian baca puisi tersebut. Jangan hanya sekali, bacanya lebih dari satu kali. Mau 2, 3, 4 kali boleh juga. Nah, yang ketiga adalah perhatikan kata-kata yang sering muncul dalam puisi tersebut. Biasanya itu menunjukkan isi puisi tersebut. Yang keempat, kalau kalian menemukan kata-kata yang asing atau jarang kalian dengar, boleh kalian garis bawahi. Garis bawahi kalimat yang kata-kata yang tidak mengerti atau kata-kata yang asing buat kalian. Kemudian kalian boleh cari di kamus KBBI 5 online itu loh, yang pernah Misty suruh kalian untuk mengunggah bahwa yang kalian boleh kalian cari ya di Play Store. Nah, kalian masukkan kata-kata itu, kemudian kalian akan tahu artinya, dan itu akan memudahkan kalian untuk memahami isi puisi tersebut.
Nah, yang terakhir adalah materi tentang dongeng. Masih ingat kan unsur intrinsik dongeng itu ada apa saja? Yang pertama, ada tema atau inti cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu apa coba? Iya, pelaku dalam cerita. Jadi ada pelakunya pasti tidak satu, ada pelaku utama dan sebagainya. Ya, jadi orang-orang tersebut atau binatang-binatang yang ada di dongeng tersebut itu adalah tokoh dalam cerita. Yang ketiga adalah watak. Watak itu adalah sifat tokoh dalam cerita. Misalnya nih, ada tokoh si kancil. Nah, si kancil itu sifatnya suka menolong. Dia juga cerdas. Nah, itu adalah watak dari tokoh tersebut. Yang keempat adalah latar. Latar itu ada 3 nih jenisnya. Tempat, waktu, dan suasana. Nah, kalau kalian melihat sebuah dongeng atau membaca sebuah dongeng kemudian melihat ada tempat, berarti itu merupakan latar tempat. Oh, malam hari atau siang hari, itu berarti latar waktunya. Dan ketika kalian membaca atau melihat dongeng tersebut, kalian merasakan sedih atau kalian merasa ikut gembira, nah itu yang dinamakan dengan latar suasana. Yang kelima adalah alur. Ingat tidak? Alur itu adalah jalan cerita. Nah, dimulai dari pengenalan tokoh, kemudian konfliknya, puncak konfliknya, dan juga penyelesaiannya. Oke? Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan cerita yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kalian melihat cerita tentang Malin Kundang. Amanat apa coba yang bisa kalian dapatkan setelah melihat dongeng tersebut? Iya, pintar. Kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Kita juga tidak boleh sombong. Kalau kita sudah menjadi kaya dan harus selalu ingat pada orang-orang yang dulu menemani kita ketika kita masih susah. Nah, amanat itu biasanya tidak hanya satu, teman-teman. Amanat itu bisa jadi banyak, ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan jalan ceritanya dengan baik. Nah, sudah deh berakhir. Jadi, semoga kalian lebih paham ya dan bisa mengerjakan kuisnya dengan baik dan nilainya juga sempurna.